Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Eka Rani Erawahyuni, NIM A5101801161. Nah, di sini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Pada suatu hari, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Sarni. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya sendirian karena ia tidak memiliki seorang anak. Pada suatu sore, Mbok Sarni mencari kayu bakar di hutan. Akan tetapi, di dalam perjalanannya, Mbok Sarni dihadang oleh raksasa. Dalam perjalanannya, raksasa menghadang Mbok Sarni. Raksasa tidak membiarkan Mbok Sarni untuk lewat sebelum Mbok Sarni memberikan anaknya sebagai santapan. Nah, lantas bagaimana? Karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak, kemudian Mbok Sarni berkata kepada raksasa, "Wahai raksasa, biarkanlah aku lewat. Aku tidak memiliki seorang anak untuk kau jadikan santapan. Aku hanya hidup sendirian," kata Mbok Sarni. Lalu raksasa berkata, "Wahai perempuan tua, apakah kau ingin memiliki anak? Jika kau ingin memiliki anak, maka aku akan memberikan sebuah biji timun untuk kau tanam, lalu kemudian dalam waktu 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak." Begitu ucap raksasa. Kemudian dengan rasa bingung, Mbok Sarni berpikir, apakah benar perkataan raksasa tadi? Aku bisa memperoleh anak dengan hanya menggunakan biji timun. Raksasa itu memberikan biji timun kepada Mbok Sarni. Dengan perasaan heran dan sambil berpikir, Mbok Sarni akhirnya memutuskan untuk menanam biji timun itu di halaman belakang rumahnya. Dalam waktu 2 minggu, Mbok Sarni merawat tanaman itu dengan sabar. Mbok Sarni menyiram tanaman itu. Mbok Sarni selalu memberi pupuk. Dia merawat tanaman itu dengan kasih sayang. Hingga tepat pada waktu 2 minggu, Mbok Sarni sangat terkejut karena melihat salah satu buah timun berukuran besar. Akhirnya ia mengambil timun tersebut. Ketika dibelah, Mbok Sarni terkejut karena di dalam timun tersebut terdapat sebuah bayi yang sangat cantik dan bersih putih. Kemudian Mbok Sarni membawa bayi itu ke dalam rumahnya. Bayi itu diberi nama Timun Emas. Sejak saat itu, Mbok Sarni sangat senang sekali. Karena apa? Karena akhirnya Mbok Sarni memiliki seorang anak. Nah, Mbok Sarni merawat Timun Emas dengan penuh kasih sayang hingga Timun Emas tumbuh menjadi anak yang cantik dan jelita. Kemudian Mbok Sarni tidak lupa dengan janjinya kepada raksasa. Setiap melihat timun emas, Mbok Sarni selalu teringat dengan janjinya kepada raksasa bahwa ia harus memberikan timun emas pada raksasa ketika ia sudah berusia 6 tahun. Tibalah waktu 6 tahun itu datang. Raksasa menemui Mbok Sarni untuk menagih janjinya. Raksasa pun memanggil nama Mbok Sarni. "Mbok Sarni, hei Mbok Sarni, di mana kamu? Mana anak yang kuberikan kepadamu? Apakah ia sudah tumbuh besar?" Wahahaha. Mbok Sarni pun menjawab pertanyaan dari raksasa dengan memberikan sebuah penawaran. "Wahai raksasa yang baik hati, bagaimana jika kamu datang kemari lagi setelah 2 tahun? Maka timun emas akan
semakin tumbuh besar dan dagingnya semakin lezat untuk dimakan. Raksasa pun menerima penawaran dari Mbok Sarni itu untuk datang 2 tahun lagi mengambil timun mas. Kemudian raksasa menjawab, "Hahaha, idemu sangat bagus, wahai perempuan tua. Aku akan datang lagi setelah 2 tahun. Dan saat itu aku akan memakan timun mas." Hahaha. Raksasa pun pergi meninggalkan rumah Mbok Sarni. Setelah kedatangan raksasa, Mbok Sarni pun semakin takut untuk kehilangan putrinya yang sangat cantik dan baik hati itu. Mbok Sarni selalu memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan timun mas. Hingga pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi bahwa di dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu yang akan membantu timun mas untuk meloloskan diri dari kejaran raksasa. Pada keesokan harinya, Mbok Sarni meminta timun mas untuk menemui petapa di gunung. Timun mas berpamitan dengan Mbok Sarni. Rasa haru pun ada. Mbok Sarni sangat sedih karena harus ditinggalkan timun mas untuk menemui seorang petapa di gunung. Sesampainya di gunung, timun mas kemudian menemui seorang petapa. Petapa itu berkata kepada timun mas, "Wahai anak cantik, apa yang bisa kubantu? Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Kata sang petapa. Timun mas pun berkata, "Wahai petapa yang baik hati, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin dibantu untuk terhindar dari kejaran raksasa yang ingin memakanku." Kemudian petapa itu berkata, "Baiklah anak cantik, aku akan menolongmu. Terimalah bungkusan dariku ini." Timun mas diberi bungkusan oleh kakek petapa. Bungkusan itu berisi 4 macam. Pertama, berisi biji timun. Yang kedua, berisi jarum. Yang ketiga, berisi garam. Dan yang terakhir, berisi terasi. Nah, petapa itu berkata kepada timun mas, "Wahai anak baik, ketika nanti kamu dikejar oleh raksasa, lemparkanlah bungkusan ini satu persatu. Diawali dari bungkusan biji timun, kemudian bungkusan jarum, kemudian yang ketiga bungkusan garam, dan yang terakhir bungkusan terasi." Nah, petapa itu berpesan kepada timun mas, "Kalau kamu sampai di rumah, simpanlah bungkusan ini, karena itu akan sangat membantu kamu." Akhirnya timun mas berkata kepada sang petapa, "Terima kasih, wahai petapa baik hati, kamu sudah memberiku pertolongan. Aku akan menjaga bungkusan ini dengan sebaik mungkin." Kemudian timun mas pulang untuk kembali kepada Mbok Sarni. Akhirnya penantian 2 tahun raksasa pun tiba. Ia kembali mendatangi rumah Mbok Sarni. Mbok Sarni pun sudah bersiap-siap dengan meminta timun mas untuk bersembunyi. Timun mas pun menyembunyikan dirinya di balik pohon. Raksasa pun tiba. "Wahai perempuan tua, di mana kamu menyembunyikan anak itu? Aku sudah menunggu lama untuk menjadikan dia sebagai santapan. Hahaha. Jika kau tidak memberikannya, maka akan kuhancurkan rumahmu yang peot ini. Hahaha." "Wahai raksasa yang baik hati, aku tidak tahu timun mas ada di mana. Jadikanlah aku sebagai santapanmu saja. Biarkan ia hidup dewasa." "Tidak mungkin. Aku tidak mungkin memakanmu yang sudah tua. Aku hanya ingin memakan timun mas. Di mana dia bersembunyi?" Karena tidak tega melihat Mbok Sarni dibentak-bentak oleh raksasa, akhirnya timun mas memunculkan dirinya. "Wahai raksasa, aku ada di sini. Kalau kau ingin menyantapku, maka kejarlah aku sebisa mungkin.
Akhirnya Timun Mas pun berlari sekuat tenaga dari kejaran raksasa. Raksasa pun mengejar Timun Mas. Hingga pada akhirnya ketika raksasa hendak mendekati Timun Mas membuka bungkusan yang pertama. Bungkusan itu berisi biji timun. Biji timun kemudian disebar oleh Timun Mas dan raksasa pun terhambat oleh banyaknya tanaman timun yang merambati tubuhnya. "Hai Timun Mas, berani sekali kamu menghalangi jalanku. Aku akan mengejarmu. Mau lari kemana kamu?" Hahaha. Akhirnya Timun Mas pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran raksasa. Raksasa bisa meloloskan diri dari lilitan tanaman timun. Kemudian ketika terpojok, Timun Mas membuka bungkusan yang kedua. Bungkusan kedua berisi jarum. Bungkusan itu disebar oleh Timun Mas dan tumbuhlah pohon bambu yang banyak. Raksasa pun terhambat oleh banyaknya pohon bambu hingga akhirnya dia tersesat di dalam pohon bambu yang begitu banyak. Raksasa sangat kesulitan untuk meloloskan dirinya. Timun Mas memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari sekencang mungkin. Namun tetap saja raksasa dengan kekuatannya yang sangat besar, ia bisa lolos dari tanaman bambu yang begitu banyak. Walaupun kakinya terluka karena terkena bambu, namun ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Timun Mas. Timun Mas pun tidak pantang menyerah, ia berlari. Ketika hendak ingin ditangkap oleh raksasa, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga. Bungkusan ketiga berisi garam. Garam tersebut ditaburkan oleh raksasa dan jadilah sebuah lautan. Raksasa pun terjebak di dalam lautan itu. Timun Mas berlari sekencang mungkin agar terhindar dari kejaran raksasa. Tapi apalah daya, karena kekuatan raksasa yang sangat besar, raksasa masih bisa lolos. Kemudian Timun Mas mencari cara, ia berlari sekuat tenaga dan sejauh mungkin dari kejaran raksasa. Namun tetap saja raksasa mampu menggapai Timun Mas. Ketika dalam keadaan terpojok, Timun Mas hanya bisa pasrah dengan sambil membuka bungkusan terakhir. Bungkusan terakhir berisi terasi. Terasi tersebut disebar oleh Timun Mas dan berubahlah menjadi lautan lumpur. Raksasa pun tidak bisa meloloskan diri dari lautan lumpur tersebut karena raksasa terhisap di dalam lautan lumpur. Akhirnya raksasa pun tidak selamat dan Timun Mas merasa lega. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa terbebas dari kejaran raksasa yang sangat jahat itu. Aku harus menemui ibuku karena pasti dia sangat khawatir dengan keadaanku. Timun Mas pulang untuk menemui Mbok Sarni. Dia memeluk erat Mbok Sarni. Kemudian dia berkata kepada Mbok Sarni bahwa aku sudah terbebas dari kejaran raksasa. Akhirnya kita bisa hidup bahagia tanpa adanya seorang raksasa yang sangat kejam. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka tidak boleh mengharapkan imbalan. Yang kedua, ketika berjanji harus ditepati ya. Karena apa? Karena janji adalah hutang. Yang ketiga, cerita Timun Mas mengajarkan mengenai kasih sayang seorang ibu yang rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Yang keempat, kita harus berani dalam menghadapi tantangan seperti Timun Mas yang berani menghadapi raksasa. Dengan keberaniannya itu akhirnya raksasa bisa terkalahkan. Nah, cukup sekian cerita dari kakak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.